Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Syafani Alfia dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356306066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuka website melalui Android dan juga menggunakan fungsi dari vektor aset. Di sini saya akan mulai pada bagian Android manifest-nya. Pada bagian Android manifest, kita memberikan user permission untuk internet, sehingga nantinya ketika kita ingin membuka websitenya itu dapat dijalankan karena adanya akses internet yang sudah kita berikan pada Android Studio kita. Baik, kemudian di sini saya ingin memperlihatkan tampilan awalnya. Nah, di sini kita seperti kemarin kita memulai lewat login. Saja kita olah, terus juga passwordnya juga olah. Terus kita masuk login, dan di sini saya sudah menambahkan dua button baru, yaitu saya sudah menambahkan set on click listener untuk button Cookpad dan juga button Nasgor, yaitu halaman baru yang telah saya buat. Di sini juga saya memberikan input ekstra untuk judul dan deskripsinya. Di sini saya akan memperlihatkan ketika saya menekan aplikasi serupa gitu, maka akan masuk ke halaman Cookpad. Yang pas Cookpadnya di sini saya sudah memanggil judul dan deskripsinya menggunakan get string extra, dan karena di sini saya menggunakan toolbar, saya menggunakan binding toolbarnya yang dimana menampilkan title dan subtitlenya. Subtitle ini tidak wajib dibuat, jadi ketika kita tidak ingin membuat subtitle tinggal tidak usah. Nah, tapi pada bagian show home dan juga home as up itu harus bernilai true. Kemudian juga di sini saya punya binding untuk ke button web view-nya gitu. Jadi nanti ketika kita menekan button web view ini, maka akan tampil ke halaman website yang saya tuju begitu. Nah, di sini juga saya buatkan beberapa icon, ada action search dan info, dan juga back untuk tombol back gitu. Jadi ketika kita tekan tombol back, maka dia akan kembali ke halaman main. Namun juga di sini terdapat action search yang dimana ketika kita klik search klik dan juga info klik, dan ketika kita masuk ke halaman web view-nya maka akan ditampilkan web yang saya tuju gitu dari linknya. Ini akan masuk dulu ke halaman Cookpad web view gitu. Nah, pada halaman Cookpad web view-nya di sini juga karena saya menggunakan toolbar, jadi saya menggunakan set support action bar-nya, menggunakan binding toolbar dan memberikan title web yang saya gunakan. Tetapi di sini saya tidak menggunakan subtitle, namun pada bagian set display-nya tetap harus bernilai true. Dan pada toolbar-nya di sini saya memberikan drawable icon, yaitu icon rollback pada bagian di sini. Terdapat binding yang menggunakan ID yang saya gunakan pada layout-nya, pada layout Cookpad web view-nya. Di sini URL-nya juga saya masukkan dari website yang saya ambil gitu, diberikan di sini. Kemudian untuk override on option item selected-nya itu adalah untuk fungsi tombol back tadi begitu ya. Untuk di bagian sini, yang bagian if-nya ini adalah untuk mengembalikan tombol back ini ke web yang sebelumnya gitu. Sedangkan pada bagian else-nya untuk menampilkan activity sebelumnya. Jadi ketika kita tekan tombol back, maka dia akan kembali ke activity sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian layout-nya. Nah, di sini saya mempunyai activity Cookpad webview.xml yang dimana berisi desain yang saya gunakan untuk di halaman tampilan web view-nya. Web view-nya akan tampil di bagian tengah sini dan di atasnya akan menampilkan toolbar-nya. Di sini untuk web view-nya saya menggunakan background ini itu berwarna pink soft gitu, tapi nggak akan kelihatan karena nanti akan masuk fokusnya itu ke websitenya. Dan kemudian pada bagian toolbar-nya di sini saya memberikan background-nya itu pink tua yang sudah saya deklarasikan pada colors XML, yaitu saya menggunakannya pink tua ini.
Selanjutnya juga pada bagian width saya menggunakan match parent, sedangkan untuk height-nya saya menggunakan wrap content. Nah, layoutnya ini sudah terpisah gitu. Jadi layout untuk web view itu mengarahnya ke toolbar. Sedangkan untuk halaman cookpad yang tadi, ini adalah merupakan layout desainnya. Saya menggunakan pada bagian toolbarnya itu menggunakan warna pink tua juga, dan untuk buttonnya menggunakan warna pink soft. Nah, kemudian saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai ketika kita kembali, di sini juga terdapat tutorial nasi goreng. Maka akan masuk ke halaman nasi goreng ini. Untuk codingnya sama seperti sebelumnya, mengambil judul dan deskripsi dengan get string extra, dan untuk bagian toolbarnya menggunakan memanggil title dan subtitlenya dari variabel judul dan deskripsi yang sudah dideklarasikan. Dan juga jangan lupa untuk set displaynya diberikan value true. Kemudian terdapat binding button web Nasgor pada bagian sini yang akan mengarah ke Nasgor web view. Setelah itu juga terdapat icon-icon yang sama seperti sebelumnya. Action-actionnya ada search dan juga info dan juga back. Di sini kita akan coba masuk ke halaman Nasgor web view-nya. Dia akan masuk ke halaman website yang saya berikan. Nah, di sini saya itu memasukkan link YouTube pada bagian ini. Jadi bisa dilihat pada toolbarnya itu terdapat titel resep nasi goreng, dan juga terdapat icon arrow back pada bagian sini. Nah, terus juga URL yang saya gunakan adalah URL YouTube. Kita bisa juga masukkan YouTube atau website-website lainnya pada bagian URL. Dan kemudian juga ini override fun on option item selected ini untuk mengembalikan dia ke halaman halaman main. Dan pada bagian ini sama seperti tadi, ini dapat mengembalikan kita ke website sebelumnya, sedangkan halaman ini untuk mengembalikan kita ke activity sebelumnya. Kita pencet kembali, maka dia akan kembali ke activity sebelumnya. Untuk bagian layoutnya, di sini saya memilih untuk bagian ini sama seperti sebelumnya. Pada bagian toolbar saya berikan warna pink tua, sedangkan pada bagian buttonnya saya berikan warna pink soft gitu. Namun dari topnya toolbar ini mengarahnya ke parent, terus juga startnya ke parent dan endnya ke parent. Selanjutnya pada bagian Nasgor Web XML ini saya berikan sama seperti yang tadi juga, untuk toolbarnya berwarna pink tua, sedangkan web view-nya berwarna pink soft. Nah, untuk bagian constraint di sini di toolbarnya itu saya memberikan constraint semua start, top, dan end-nya mengarah ke parent. Baik, cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.